Assalamualaikum, Football United. Sobat Football United, sorry. Seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya, kalau hari Rabu malam waktu Eropa atau hari Rabu sore waktu New York, Amerika Serikat akan menjadi deadline untuk pengajuan tawaran kedua dalam proses pembelian dan juga penjualan Manchester United ini yang ditetapkan oleh Glazer melalui Rain Group. Nah, terkait dengan hal tersebut ada beberapa informasi tambahan. Video ini gue bikin hari Selasa sore. Jadi kalau seandainya ada update setelah video ini gue bikin, ya itu bisa saja terjadi ya. Tapi yang jelas ini gue ambil dari Cafe Solhekol, dari Sky, Sir Jim Ratcliffe, dan juga Ineos delegasinya. Ini membuat impresi yang sangat bagus ketika mereka mengunjungi Manchester United di hari Jumat lalu. Ini sangat impresif dan juga sophisticated atau rumit ya, dari cara mereka untuk membeli klub. Ineos akan membuat tawaran baru untuk membeli Manchester United sebelum jam 9 malam besok, hari Rabu ya. Ini gue bikin sekali lagi hari Selasa sore. Sementara Sir Jim Ratcliffe, tawaran keduanya akan lebih tinggi daripada tawaran pertama. Namun demikian masih lebih sedikit daripada Sheikh Jassim. Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani ini dikabarkan akan mengajukan tawaran kedua bagi Manchester United, dengan tawaran kedua ini nilainya 5,5 miliar pounds. Jadi lebih tinggi daripada tawaran pertama, kurang lebih 1 miliar. Namun angka ini masih di bawah dari angka yang ditetapkan oleh Glazer, 6 miliar pounds. Ini untuk mengalahkan rivalnya Sir Jim Ratcliffe. Sheikh Jassim ini juga berusaha atau akan melakukan akan mengusahakan untuk bisa mengalahkan semua penawar-penawar bagi Manchester United di tawaran kedua ini. Dari Football Daily, Cafe Solhekol mengatakan juga kalau akan ada tawaran lebih yang nilainya lebih dari 5 miliar pounds besok untuk Manchester United. Nah, tadi dikabarkan kan Sheikh Jassim Qatar tawarannya akan 5,5. Jadi mungkin informasi itu valid, mungkin sekali lagi ya, ada peluang seperti itu. Walaupun demikian, Cafe Solhekol melalui Sky yang diambil dari Football Daily ini mengatakan tetap ada peluang Manchester United tidak jadi dijual. Kalau harganya atau harga yang diminta ini tidak dibayarkan, maka Glazer ini akan happy untuk tetap stay di Manchester United. Jadi kabarnya seperti itu. Opini gue, tanggapan gue bagaimana dari hal-hal yang disampaikan tadi, maka gue bisa bilang kalau Qatar ini sangat serius. Sangat serius, sangat berambisi menjadi pemilik selanjutnya dari Manchester United. Komitmennya tetap sama, mereka ingin membeli Manchester United secara absolut, secara utuh, tidak sebagian-sebagian ya. Dan ini tentu saja membuat peluang dari penawar-penawar yang lainnya, termasuk juga Ineos dengan Sir Jim Ratcliffe, nampaknya akan tertinggal nih dari sisi angka. Namun Qatar juga, mereka tetap ingin smart ya, mereka tidak ingin overpaid, membayar terlalu banyak. Mereka juga tidak ingin membeli dengan mata tertutup. Artinya apa? Mereka juga punya perhitungan sendiri, mereka juga punya valuasi sendiri. Dan kalau diasumsikan angka 5,5 miliar pounds, itu masih di bawah dari 6 miliar pounds. Nah, gua melihat ada dari sisi lain, kenapa kok Qatar tidak ingin menuruti angka dari Glazer? Dua hal. Nomor satu, valuasi. Valuasi yang mereka hitung ya, ini ternyata memang harganya di bawah dari yang Glazer tetapkan. Nomor dua, ya mereka juga tidak ingin terlihat dalam tanda kutip tidak smart dengan menuruti kemauan Glazer. Padahal mereka sudah punya valuasi kalau angkanya nggak segitu. Walaupun mereka juga sangat berambisi untuk menjadi pemilik selanjutnya dari Manchester United, tapi mereka juga playing smart, mereka juga cerdik, mereka tidak tutup mata. Dan menurut gue ini bagus, ini langkah yang cerdik.
Walaupun mereka sekali lagi sangat ingin, tapi mereka juga tidak ingin terbutakan gitu ya dengan oke, kita harus memiliki apapun harganya kita tebus, tidak seperti itu. Dan di sisi lain ini menunjukkan bagaimana ya serakahnya Glazer. Mereka menetapkan angka yang terlalu tinggi. Dan angka terlalu tinggi ini kan seperti dalam tanda kutip disepakati, disetujui oleh siapa? Oleh para penawar yang lain. Bukan hanya Qatar melalui Sheikh Jassim, tapi juga Ineos melalui Sir Jim Ratcliffe, melalui juga penawar-penawar lain yang mungkin hanya menawar minority, kepemilikan minor ya. Karena mereka melihat ya harganya ini overpriced yang ditetapkan oleh Glazer. Memang Manchester United salah satu klub terbesar di dunia, brandingnya global, ya kan, sangat besar ini baik dari sisi klub maupun dari sisi marketing dan globalnya tadi gue katakan brandingnya ya, sorry. Tapi kan tetap secara hitung-hitungan kalkulasi ada angkanya. Dan dari yang gue ketahui dan sering gue katakan juga, angkanya tuh jauh di bawah yang ditetapkan oleh Glazer. Dan jangan lupa, Qatar, mereka ketika nanti mengajukan penawaran katakanlah 5,5 miliar pounds, mereka juga ada komitmen nih untuk membangun infrastruktur, untuk memperbarui teknologi, untuk memperbaiki stadion, untuk menginvestasikan lagi ke skuad ya kan, yang jumlahnya tentu saja juga besar, dan mereka juga akan berkomitmen untuk membangun komunitas di Manchester. Ini kan juga besar. Jadi angka 5,5 ini sangat mungkin sekali akan plus-plus ya, akan lebih besar sebenarnya dari inisialnya, dari angka dasarnya itu tadi. Dan tadi Cafe Solhekol juga mengatakan kalau seandainya angka tidak menemui yang diinginkan oleh Glazer ya, maka ada kemungkinan Glazer stay. Ya tetap ada, gue juga sepakat, kemungkinan itu nggak 0%, ada. Hanya saja Glazer juga harus berhitung dengan konsekuensi yang akan mereka dapatkan. Konsekuensi yang paling dekat tentu saja akan ada gerakannya, penolakan yang akan semakin masif, akan semakin besar, baik itu di Manchester maupun juga secara global. Lalu juga bagaimana valuasi dari Manchester United ini akan turun, angka sahamnya kemungkinan besar juga akan turun. Kenapa gue bisa bilang ini? Ketika sekitar bulan November-Desember Manchester United dikabarkan, Glazer pada saat itu mengumumkan akan membuka peluang investasi baru di Manchester United ya, salah satunya termasuk juga penjualan, angka ini naik. Dan semakin naik ketika para penawar ini semakin serius menunjukkan keinginannya membeli Manchester United. Lalu ketika ada isu atau kabar kemungkinan Glazer kalau tidak mendapatkan uang atau angka yang diinginkan tidak menjual Manchester United, angka sahamnya turun. Itu ketika itu masih baru isu, baru rumor. Dan kalau seandainya ini betul-betul diofisialkan, disahkan oleh Glazer, kita tidak jadi menjual Manchester United, kemungkinan besar sih akan turun menurut gua saham itu. Dan kedepannya ini akan semakin menyulitkan situasi Glazer. Oke, mereka juga punya opsi untuk menambah utang. Ataupun juga membuka peluang untuk investor-investor lainnya. Tapi jangan lupa, dasar atau basic atau fundamental dari Glazer memiliki Manchester United sampai dengan saat ini adalah hutang. Hutang yang dulu mereka gunakan untuk membeli Manchester United dan juga untuk membiayai operasional Manchester United. Dividen mereka ambil untuk diri mereka sendiri ya, dan juga untuk membayar bunga hutang. Dan bunga hutang ini juga kunci. Dengan resesi global yang semakin lama semakin dekat, kita sudah memasuki tahun 2023, situasi di Amerika, Sobat Football United bisa melihat ya bagaimana situasinya sekarang semakin sulit, beberapa bank tutup, di Eropa pun juga akan demikian. Ini akan mengakibatkan suku bunga pinjaman akan semakin naik, dan ini tentu saja akan memberatkan Glazer yang sekali lagi dasar kepemilikan mereka ini adalah hutang. Nah, ini muaranya akan ke klub, ini yang gue takutkan. Maksud gue bagaimana? Ya, ketika pemilik ini memiliki kesulitan keuangan dan mereka ini bersikukuh tidak ingin menjual ya, tapi justru memelihara kepemilikan tersebut dengan hutang bahkan, maka biaya operasional klub nanti akan semakin sempit, akan semakin kecil. Gue nggak mau berbicara dulu soal masalah transfer, enggak, tapi bagaimana memelihara klub dulu. Manchester United punya staff, Manchester United punya infrastruktur, Manchester United punya biaya operasional yang harus dibayar ya, untuk bisa
ya menjalankan klub ini. Gua khawatir biaya itu akan semakin kecil. Akibatnya apa? Kualitas. Kualitas dari staff, kualitas dari infrastruktur, kualitas dari banyak hal yang terkait dengan Manchester United ini akan mengalami kemunduran. Dan ini saja sudah menjadi permasalahan besar. Kenapa gue bilang permasalahan besar? Melihat Manchester United adalah salah satu klub terbesar di dunia. Ambisinya besar. Tapi dengan situasi yang seperti itu, yang tadi gue katakan itu, ini akan sulit kalau dibandingkan dengan pesaing-pesaing lainnya. Apalagi ditambah lagi dengan ya kemampuan biaya transfer pemain mungkin yang tidak akan sebesar biasanya karena kesulitan yang besar dari owner. Juga kecenderungan bagaimana mereka biasanya melakukan kebijakan transfer. Ini kan sudah terlihat musim panas kemarin dan musim dingin ini. Bagaimana ya mereka ternyata nggak mau jor-joran di musim dingin, walaupun jelas kebutuhan itu ada di sana. Striker kita butuh, pemain tengah kita butuh. Tapi mereka mengencangkan ikat pinggang karena ya proses penjualan, dan selain proses penjualan gue juga melihat ya amunisinya tidak besar gitu loh. Sehingga mereka lebih menunggu, oke, nanti aja nih summer tahun ini baru akan ada kegiatan transfer yang lebih besar lagi dengan harapan mungkin ya Manchester United sudah berpindah tangan. Oleh karena itu menurut gua, balik lagi ya, ini tadi opini gua, balik lagi, ya tetap saja ada kemungkinan Glazer tidak jadi melepas Manchester United, tapi konsekuensinya sangat besar di banyak poin. Tapi nampaknya menurut gua dari penawar-penawar yang ada, Sir Jim Ratcliffe ini ada di posisi kedua dari nilai angka ya, berdasarkan tadi informasi yang diberikan. Qatar ini, tentu saja Qatar ini kan mereka juga punya gengsi sebagai sebuah negara. Mereka tentu juga ingin berusaha semaksimal mungkin karena ada gengsi juga di sana untuk memenangkan penawaran ini. Tapi mereka juga cerdik, yang mereka ingin kalahkan adalah penawar lainnya dengan angka yang rasional. Artinya mereka tidak mau hanya menuruti angka yang ditetapkan oleh Glazer karena memang valuasinya terlalu tinggi. Cuman ya kita lihat saja seperti apa nih. Nampaknya semakin kesini, semakin bertambah waktu dan juga hari akan semakin dekat ya dengan keputusan tersebut. Kita nantikan saja. Kalau ada kabar tambahan, insya Allah akan gue sampaikan di Football United. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyambut bulan Ramadan. Thank you.